Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairutul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai teks puisi. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks puisi. Tanpa berlama-lama, mari langsung aja simak penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian teks puisi. Apa sih itu teks puisi? Jadi, teks puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa baik dalam pemilihan kata, rima, maupun irama. Puisi seringkali mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman penyair melalui kata-kata yang padat dan penuh makna. Saya akan membahas ciri-ciri teks puisi. Ciri-ciri teks puisi ada 4. Yang pertama, kepadatan makna. Kepadatan makna dalam puisi menyampaikan makna secara padat dan singkat, seringkali menggunakan metafora, simbol, dan majas lainnya. Yang kedua, menggunakan bahasa kiasan. Puisi seringkali menggunakan bahasa kiasan seperti metafora, simile, dan personifikasi untuk memberikan efek estetis. Yang ketiga, rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi di akhir kata pada baris-baris puisi, sedangkan irama adalah pengulangan pola nada yang membuat puisi terasa harmonis ketika dibaca. Yang keempat, penggunaan tipografi. Bentuk dan susunan baris dalam puisi seringkali dipertimbangkan untuk memberikan efek visual atau untuk memperkuat makna dalam puisi yang dibuat. Selanjutnya, saya akan membahas struktur teks puisi. Struktur teks puisi ada 4. Yang pertama judul, yang kedua baris, yang ketiga bait, yang keempat rima. Judul. Judul menggambarkan tema atau ide utama puisi. Baris. Baris adalah satuan terkecil dalam puisi yang berbentuk bait. Bait. Bait adalah kumpulan beberapa baris yang membentuk satu kesatuan pikiran atau tema. Rima. Rima adalah pola bunyi di akhir baris yang bisa berperan dalam membangun suasana atau makna puisi. Selanjutnya, saya akan bahas kaidah kebahasaan dalam teks puisi. Kaidah kebahasaan dalam teks puisi yang pertama ada diksi atau pemilihan kata. Dalam puisi, pemilihan kata atau diksi sangat diperhatikan untuk menghasilkan kesan atau efek tertentu. Kata-kata yang digunakan biasanya padat makna, unik, dan kadang memiliki makna ganda atau ambigu. Yang kedua, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Bahasa kiasan atau majas yang pertama ada metafora. Metafora merupakan perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata penghubung seperti. Yang kedua, simile. Simile merupakan perbandingan antara dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata penghubung seperti ibarat atau bagaimana. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola menggunakan kata-kata yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan perasaan atau situasi. Selanjutnya, yang ketiga, rima. Rima atau pengulangan bunyi. Rima adalah pengulangan bunyi di akhir kata pada baris-baris puisi. Rima dapat memberikan harmoni dan keteraturan dalam puisi, sekaligus memperkuat makna. Yang keempat, irama. Irama merupakan pengulangan nada atau ritme. Irama dalam puisi tercipta melalui pengulangan pola bunyi atau ritme tertentu yang dapat menimbulkan efek emosional atau estetis ketika dibaca. Yang kelima, penggunaan kata konkret atau kata-kata yang memiliki gambaran yang jelas. Kata konkret merupakan kata-kata yang memiliki makna yang jelas dan dapat divisualisasikan. Penggunaan kata-kata ini membantu pembaca membayangkan atau merasakan apa yang disampaikan oleh penyair. Yang keenam, penggunaan tipografi atau penyusunan baris dan bait. Tipografi puisi seringkali unik dengan penyusunan baris dan bait yang berbeda dari teks biasa. Ini bisa menciptakan pola visual yang mendukung makna atau perasaan dalam puisi. Yang ketujuh, pengulangan atau repetisi. Repetisi digunakan untuk menekankan suatu ide atau perasaan dalam puisi. Pengulangan ini bisa terjadi di awal, tengah, atau akhir baris. Yang kedelapan, keselarasan bunyi atau asonansi dan aliterasi. Asonansi
merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam kata-kata yang berdekatan. Yang kedua, aliterasi. Aliterasi merupakan pengulangan bunyi konsonan di awal kata-kata yang berdekatan. Yang terakhir, ada inversi. Inversi atau pembalikan struktur kalimat. Penyair sering membalik urutan kata dalam kalimat untuk menyampaikan efek tertentu atau untuk mempertahankan rima dan irama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.